Selamat jumpa lagi anak-anak yang terkasih. Hari ini Suster akan melanjutkan cerita kisah Santa Angela. Yuk, sebelum kita mendengarkan, kita akan bersama-sama menyanyikan lagu Doakan Kami, Oh Angela. Hari ini kita akan mendengarkan Angela tinggal dengan paman bibinya di kota Salo. Anak-anak yang terkasih, pada usia 16 tahun, Angela diminta tinggal di rumah paman dan bibinya yang tinggal di seberang Danau Garda karena kedua orang tuanya sudah meninggal. Angela dan adiknya Mariko berangkat ke kota Salo karena dijemput oleh paman dan bibinya. Ia sangat kenal kota Salo karena sering ke sana saat liburan. Mereka mengunjungi paman dan bibi di kota Salo. Kedatangan Angela dan adiknya disambut baik oleh Bartolomeo sepupunya. Dengan gembira, Bartolomeo menyambut mereka. Bagi Angela, tinggal di Salo memang tidak mudah. Suasana kota Salo tentu beda dengan Desenzano ataupun di Legrese. Orang-orang di kota Salo lebih menyukai pesta-pesta. Sedangkan di Desenzano ataupun di Legrese, orangnya lebih tenang, tidak suka dengan pesta-pesta. Tentu di rumah paman dan bibi, Angela tetap melanjutkan apa yang bisa dia kerjakan seperti yang dikerjakan di Legrese, di rumah papa dan mamanya. Saat pesta, Angela berusaha membantu, melayani, menyapa para undangan yang datang pesta di rumah paman dan bibinya. Angela senang sekali bisa bersahabat dengan orang-orang di kota Salo. Dan juga Angela punya banyak teman di kota Salo. Banyak putri-putri kota Salo, pemuda-pemuda yang senang banget melihat kecantikan Santa Angela. Oh sorry, Angela. Saat itu kan Angela belum jadi santa ya. Pada waktu pesta, Angela sangat cantik. Rambutnya pirang, bagus, indah ya. Untuk menutup kecantikannya, kadang-kadang Angela ambil abu dapur dan mengecat rambutnya supaya orang-orang tidak menyukai Angela. Namun banyak sekali pengagum Angela ya, karena Angela baik hati, murah hati, suka menolong, ramah ya, bekerja keras. Itu yang disukai oleh orang-orang di sekitar Angela. Angela menganggap teman-teman, sahabat-sahabat di kota Salo adalah saudaranya. Bagi Angela, kecantikannya tidak membuatnya bangga atau sombong. Dia berpikir
Bukankah Allah yang menciptakan segala sesuatu di dunia ini indah? Bagi Angela, semua orang dan kita tentunya semua itu indah, cakep-cakep, ganteng, dan cantik-cantik. Kita patut bersyukur, kita belajar dari Santa Angela yang suka sekali bersyukur dan terima kasih kepada Tuhan yang telah menciptakannya. Tentu setelah menyapa dan melayani para tamu, Angela lebih suka menyendiri. Angela lebih suka berdoa atau membantu para perempuan yang bekerja di rumah paman dan bibinya. Teman-temannya selalu mengajak Angela, "Ayo Angela, kita berdansa, kita bersenang-senang." Namun Angela katakan, "Maaf, terima kasih ya, saya tidak bisa dansa." Itu yang selalu diungkapkan Angela kepada teman-temannya. Angela hanya terpesona oleh Yesus yang ia kasihi. Ia ingin lebih banyak waktu sendirian untuk berdoa, membaca kitab suci, dan bekerja menolong orang lain. Ayo, siapa yang di rumah rajin berdoa dan baca kitab suci? Seperti Santa Angela tentunya. Anak-anak, Angela suka membantu pekerjaan rumah tangga. Bersama para perempuan yang bersahaja yang bekerja di rumah pamannya, ia pun membantu pekerjaan rumah tangga, mengambil air di sumur dan bercakap-cakap dengan mereka. Dia anggap mereka semua adalah teman dan saudaranya. Luar biasa kan Angela? Mereka sangat senang dengan Angela yang baik hati itu. Bahkan Angela juga suka berbagi kepada orang-orang miskin di kota itu. Ya. Di tengah semua kegiatan itu, Angela semakin merasakan bahwa dalam diri setiap pribadi, orang-orang yang dia temui, ya, bahwa setiap pribadi adalah Allah sendiri hadir. Angela sangat menyukai saat-saat dia dapat memberikan waktu kepada Tuhan yang tiada henti-hentinya, selalu dia mendengar kata Tuhan. Tuhan katakan kepada Angela, "Angela, aku mencintaimu. Angela, aku sungguh-sungguh mencintaimu." Itu yang Angela rasakan, bahwa Tuhan sungguh mengasihi dia secara pribadi. Maka Angela pun juga rajin untuk bercakap-cakap dengan Tuhan dalam doa-doanya. Anak-anak yang terkasih, pada malam di musim panas, ya, setiap malam di musim panas, Angela suka duduk di teras menghadap ke Danau Garda. Angela mengambil kesempatan untuk membaca kembali kisah-kisah hidup orang kudus dari buku tua milik papanya. Dia mengenang kembali sejak kecil. Ia juga mendambakan hidup seperti mereka dan berjalan bersama mereka di jalan-jalan Injil. Sejak kecil, Angela punya kerinduan untuk selalu bersatu dengan Tuhan. Ia ingin menerima komuni kudus setiap hari. Namun, pada zaman itu, anak-anak yang boleh menerima komuni kudus setiap hari hanyalah para biarawan-biarawati, romo, suster, bruder, frater. Sedangkan kaum awam hanya seminggu sekali. Tetapi Angela pingin setiap hari boleh menerima komuni kudus. Dan akhirnya anak-anak, pada usia 18 tahun, ya, diinspirasikan oleh Roh Kudus sendiri, Angela berbicara dengan seorang pastor Fransiskan di parokinya.
bahwa dia ingin menjadi anggota Ordo Ketiga Fransiskan supaya dia bisa menerima komuni kudus lebih sering. Ya, setiap hari dia datang ke gereja mengikuti Ekaristi. Ia menggunakan habit sederhana yang berwarna gelap, ya, dengan kerudung putih, dan orang-orang di kota itu memanggil Angela dengan nama Suster Angela. Angela meneladani hidup Santo Fransiskus Assisi. Angela hidup sederhana, berpuasa, berdoa pagi dan sore di gereja paroki, serta menghadirkan perayaan Ekaristi setiap hari. Angela juga melakukan pelayanan-pelayanan sosial di kota itu. Ia menolong orang miskin, mengunjungi dan mendoakan orang-orang sakit. Itu dia lakukan bersama teman-teman, sahabatnya, dan juga sepupunya Bartolomeo. Seorang pastor membantu Angela untuk semakin dekat dengan Tuhan Yesus. Kehadiran Angela memberi rasa damai dan sukacita kepada semua orang yang ada di sekitarnya dan juga warga lingkungan. Anak-anak yang terkasih, akhirnya suatu saat Angela menyampaikan kepada paman dan bibinya, ia ingin kembali ke lahan pertanian orang tuanya di Le Gresse yang sekarang atau yang saat itu ditinggali oleh saudara laki-lakinya yang sudah menikah. Tentu saat Angela kembali ke Le Gresse, ya, keponakan-keponakannya, orang-orang yang ada di Le Gresse juga di Desenzano sangat senang mendengar bahwa Angela kembali ke kota mereka. Kehadiran Angela sangat disenangi oleh ponakan-ponakan. Bahkan mereka minta supaya Angela menceritakan kisah-kisah orang kudus yang disukai Angela. Dan Angela menceritakan itu, kisah-kisah orang kudus kepada ponakan-ponakan, kepada anak-anak yang ada di Le Gresse saat itu. Bahkan juga di Desenzano. Dia senang berbagi dengan mereka apa yang telah dipelajarinya sebagai seorang anak, dan pada akhir ceritanya dia selalu mengatakan sambil tersenyum manis, "Anak-anak, ini adalah yang kakekmu atau orang tua atau papa, mama ceritakan kepadaku berkali-kali, ya, saat saya masih kecil seperti kalian ini." Anak-anak, selama di Le Gresse, setiap pagi Angela menghadiri misa kudus atau perayaan Ekaristi. Kemudian Angela mengunjungi para pekerja di ladang, dan juga sekali-sekali dia pergi ke kota, ke Desenzano, mengunjungi orang-orang sakit, mengurus orang-orang miskin, menghibur, menasihati mereka, dan juga membawa mereka hasil pertanian. Ya, ada sedikit keju atau buah-buahan segar, sayur mayur, dia bagikan kepada orang-orang yang sungguh membutuhkan. Tentu penduduk Desenzano juga menyambut kehadiran Angela dengan gembira. Angela seperti seorang malaikat di tengah-tengah mereka. Itu yang mereka rasakan. Ya, sesekali Angela menyeberang danau, mengunjungi paman dan bibi di kota Salom, sambil menemui seorang pastor pembimbing yang ada di kota itu, tentu pastor Fransiskan yang setia mendampingi Angela. Mereka sangat senang dengan kunjungan-kunjungan Angela. Kehadiran Angela dirasakan sebagai kehadiran Allah sendiri. Anak-anak yang terkasih, Angela sangat hebat kan? Dia memiliki banyak teman, suka menolong,
ya bekerja keras, ya rajin doa pribadi, mengikuti Ekaristi Kudus. Ya, Suster berharap semoga kita juga dapat meneladani semangat hidupnya Angela. Ya, kita mohon semoga Santa Angela selalu mendoakan kita. Santa Angela, doakanlah kami anak-anakmu. Setelah orang tua meninggal, Angela diasuh pamannya di Solo kota yang ramai. Angela makin beriman, doakan kami, oh Angela, sobat-sobatmu yang setia, rajin berdoa, baca kitab suci, mewartakan sukacita. Doakan kami, oh Angela, sobat-sobatmu yang setia, rajin berdoa, baca kitab suci, mewartakan cinta Tuhan. Oke anak-anak, kita lanjut cerita kisah Santa Angela di hari selanjutnya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Salam Servia.